suami saya selain dia aktif di komunitas Persib juga dokumentasi juga dia. Media. Media apa, A? Gedung Persib. Terus kalau Bekasi apa, A? Redaksi Bekasi. Redaksi Bekasi saya tahu. Iya. Jadi mumpung masih muda banyakin pengalaman. Iya. Ini kalau ngeliat Ferisha tuh kayak artis siapa ya? Yang itu loh, yang suka Rich siapa tuh? Yang nikah sama Sultan juga tuh. Siskakol. Siapa? Siskakol. Iya, Siskakol. Merasa Kayak Siskakol. SR ya. dan salting gitu pel. Minum dulu deh biar. Terus Itu minum siapa? Mario. Langsung aja lah, nggak maksud apa. Iya, langsung aja. Oh iya. iya bagus. Itu satu kali tag. Santai aja, orang kita juga ini ya, bukan yang formal. Ini urutannya mana dulu? Berarti Andre dulu. Andre, Mario, ya, baru Naila. Bahannya benar. Dia opening. Kan pertanyaan terakhir. Udah gampang lah itu mah. Itu gimana? Udah gampangan gue. Ngomong mah enak ya. Ini udah gua apa dari tadi? Ya udah. Udah. Tinggal ikat. Memori lucu bukan? Dia mati terus jalan lagi. Tahu nggak habis kan masih banyak. Pulang bawa ini. Kalian ini apa kayak awalan dulu, terus kenalin dari mana, terus tujuannya apa, pertanyaannya apa, gitu kalau di framing. Nah, Bani. Penutup lo aja ya. Udah boleh ya. Tadi Udah kan. Iya, tinggal di-cut aja. Tuh, 2, 3. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Ginting dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok sosiologi akan melakukan sebuah interview pada salah satu komunitas di Cikarang, yaitu komunitas Peduli Cikarang. Nah, kita di sini sudah berada di salah satu pendiri komunitas tersebut di Cikarang tepatnya, dan sebelum itu kami akan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Andreas Doni Kristianto. Nama saya Mario Enzo. Nama saya Felisa Aprildana. Nama saya Yeskiel. nama saya Naila Gisela. Nah, baik. Kami dari kelompok sosiologi akan mewawancarai salah satu komunitas yang ada di Cikarang. Sebelum itu kita perkenalan dulu pada pendiri komunitas tersebut. Selamat pagi Ibu. Boleh perkenalan dulu? Kakak aja lah manggilnya. Oh, kakak. Oke. Lebih asik ya, lebih santai. Iya, lebih santai. Boleh perkenalan Kak? Iya. Sebelumnya makasih nih buat teman-teman dari SMA Ignatius Somfredi. Ignatius Kerawang ya. Iya, Sudah memilih KPC Komunitas Peduli Cikarang untuk support di mata pelajaran sosiologi kalian. Semoga nantinya informasi yang kita sampaikan ini bisa membantu dan bisa menginspirasi teman-temannya. Iya. Ya, di sini saya Dewi, dan sebenarnya teman-teman dari KPC lainnya juga sudah kita kabari tapi mohon maaf karena informasinya saya dadakan, jadi teman-teman banyak yang nggak bisa. Ya, jadi saya wakilin, tapi di sini juga ada Winda, ada Intan, dan ada Kak Iin juga nanti yang siap bantu-bantu kasih jawaban. Siap. Oke, kita mau langsung pertanyaan dulu, apa ngobrol-ngobrol dulu nih? Ngobrol-ngobrol dulu gak sih? Ngalir aja. Ngalir aja. Udah, ngalir deh. Ya, pertanyaan pertama ya nih Kak. Apa yang menjadi pemicu awal bagi komunitas ini untuk terbentuk dan fokus pada kegiatan sosial? Apakah ada pengalaman pribadi dari Kakak sendiri atau peristiwa tertentu nih yang menjadi pemicu terbentuknya komunitas Peduli Cikarang ini? Kalau awal mulanya sih sama nih kayak teman-teman nih dari tugas sekolah. Iya. Nah, jadi dulu itu sekitar 9 tahun yang lalu, ya, saya masih kuliah waktu itu di salah satu universitas di Cikarang. Nah, ada tugas sosial juga. Kita diminta untuk bikin sebuah kegiatan sosial dan didokumentasikan.
Nah, alhamdulillah waktu itu acaranya berjalan dengan lancar. Kita bikin kayak malam galang dana untuk anak-anak yatim. Kita bikin acara art, di situ ada musik, ada nyanyi, modern dance dan lain sebagainya. Terus kita tujuannya sih untuk menarik perhatian pengunjung sekitar yang ada di restoran di situ ya. Kita kan pakai lokasinya di daerah restoran kuliner daerah Cikarang. Pengunjungnya banyak, terus ada yang keliling bawa untuk donasi kan. Nah, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terus saya sama teman-teman nih sharing, kok acara kemarin udah bagus, udah sukses gitu, alhamdulillah kan lancar. Kayak sayang aja gitu kalau berhenti sampai di sini. Gimana kalau misalnya niat baik ini kita terusin gitu. Kira-kira teman-teman itu berminat atau enggak, setuju atau enggak. Nah, direspon baik sama teman-teman sebagian mau lanjut. Kita konsultasi sama dosen kan. Konsultasi, minta arahannya, minta supportnya. Nah, alhamdulillah dikasih masukan, dikasih support, ya udah kita jalan. Waktu itu sih baru ada sekitar 16 orang ya. Terus kita kumpul, kita sepakati namanya apa, karena kita itu komunitas sosial, ya udah berarti kan kita peduli berbagi gitu kan. Dan kita ada di Cikarang, ya udah kita bawa nama Cikarang deh gitu buat identiti kita nih gitu. Kita komunitas dari mana? USD kita sepakat namanya Komunitas Peduli Cikarang. Nah, terus udah kebentuk namanya dari tahun 2015 itu. Kita fokusin nih kita mau apa, komunitas sosial kita nih mau fokusnya tentang apa gitu, biar lebih concern lah di situ gitu. Ya udah, karena kita itu basicnya dari acara anak yatim, kita terusin itu untuk anak yatim. Terus ada apa lagi, ya udah nanti kita sambil jalan aja deh gitu, sementara ini untuk anak yatim dulu. Berarti fokusnya buat anak yatim ya? Karena kan nerusin dari kegiatan yang ada. Terus kita juga pengen dari waktu nanti sambil berjalan, nanti kita ini deh kira-kira yang bisa kita tambahin. Ini kan juga baru mulai ya, baru awal, sambil jalan deh gitu. Berarti dari fokusnya tuh ke anak yatim, terus bisa berkembang ke banyak kegiatan ya di komunitas ini. Nah, jadi berawal kan dari acara anak yatim nih. Terus ya udah deh, kita mau ngapain nih untuk acara selanjutnya? Ya udah kita kunjungan aja ke yayasan-yayasan yatim, kan banyak nih di Cikarang. Gitu, kita kunjungan ke yayasan anak yatim, kita datangin ke sana, kita bawa bingkisan, kita bawa makanan, tapi kita juga tidak melulu tentang materi ya. Ada poin penting yang harus kita sampaikan ke mereka, yaitu motivasi. Itu sih yang paling penting, karena anak-anak yatim ini kan basicnya anak-anak yang tidak memiliki figur seorang ayah. Bahkan mungkin di situ juga ada anak yang tidak memiliki ibu, atau bahkan mungkin tidak memiliki ayah dan ibu gitu. Mereka tuh butuh semangat bahwa mereka tuh tidak sendiri loh. Kalian bisa cerita sama kita, kakak-kakaknya kalian misalnya juga perjalanannya masih panjang, kejarlah cita-cita kalian. Kita kasih motivasi itu sih dengan kita ajak ngobrol, kita ajak belajar bareng. Terus nanti lagi kita kapan-kapan main ya, kita jalan-jalan bareng ya. Mereka tuh udah senang banget diajak, kayak aku punya kakak loh gitu. Sampai pulangnya kita pun, kakak nanti main lagi ya gitu. Mereka tuh senang. Jadi touchingnya kita bukan hanya ke pengurus yayasan, kita kasih uang udah selesai gitu, enggak. Tapi touchingnya kita tuh anak-anak. Jadi mereka tersentuh gitu, merasa punya semangat gitu. Aku punya semangat, aku mau jadi orang yang sukses kayak kakak-kakaknya, kayak yang di luar sana gitu. Aku nggak sendiri, aku masih punya keluarga, aku masih punya saudara. Itu sih yang harus kita kasih motivasi buat mereka. Lanjut ke pertanyaan kedua nih Kak ya. Nilai-nilai apa yang paling dijunjung tinggi oleh komunitas KPC ini dalam menjalankan kegiatan sosialnya? Nah, terus bagaimana nilai-nilai tersebut tercermin dalam setiap aksi yang dilakukan? Karena kita itu komunitas sosial ya, jadi bener-bener yang kita junjung tinggi itu lah adalah nilai sosialnya itu. Kita itu tidak mencari benefit ya di komunitas kita tidak mencari keuntungan. Mungkin kalau komunitas lainnya bisa lah, kan kita nggak bisa, malah yang ada kita yang keluar gitu kan. Jadi memang yang kita harapkan di sini adalah teman-teman yang mau tergabung di komunitas ini memang yang tergerak hatinya, yang ingin berbagi,
yang benefitnya itu kita tidak mencari uang tapi mencari kebahagiaan, kedamaian dalam hidup. Terus juga apa namanya ya, tidak mencari unsur-unsur kepentingan lainnya gitu, karena emang benar-benar murni panggilan hati dan ingin berbagi aja. Dan alhamdulillah sih dari teman-teman yang bergabung itu, kalau saya tanya apa sih sebenarnya kalian ketertarikannya mau join komunitas ini, iya kak kita mau berbagi ini gitu. Kita kayak ada juga yang bahkan sampai yang bosen kak, kayaknya di rumah cuman gini-gini doang gitu, kayak enak banget hidup gitu, kayak nggak ada tantangannya gitu. Serius ada yang kayak gitu. Dan sambil jalan kita datengin ke yayasan-yayasan, ketemu kan sama anak-anak yang maaf ya kurang beruntung. Terus juga ya ada lansia juga gitu kan yang lebih memprihatinkan segala macam. Mereka tuh jadi punya pengalaman ya namanya seumur hidup ya, kita ketemu loh experience yang kayak begini gitu, beda sih. Dan akhirnya mereka jadi ayo kalau ada kegiatan lagi ayo. Sama ini loh kayak kalau kita touring itu berbagi nasi gitu loh. Oh iya. Kalau yang orang-orang di pinggir jalan tuh namanya apa? Duafa, kaum duafa gitu kan. Kita berbagi nasi gitu. Jadi kita sambil touring nih, kita sambil berbagi nasi ke sepanjang jalan. Ada yang lagi apa? Di jalan, pinggir jalan, ada yang maaf ya kayak ada yang minta-minta atau segala macam. Jadi kita berbagi nasi aja. Berarti emang komunitas ini tuh nggak mencari benefit keuntungan. Iya, kalau cari benefit jangan di komunitas sosial ya. Emang Komunitas yang jualan merchandise misalnya. Iya. Gitu kan, komunitas sport atau apa mobil gitu kan, itu bisa. Tapi ini kalau kita nggak bisa. iya, emang nilai sosialnya tinggi. Tapi walaupun mungkin konsepnya kita yang ya kan kita kalau mau berbagi kan kita harus modal ya, maaf ya kita harus modal gitu kan. Tapi saya juga bilang ke teman-teman gini, kita tidak memberatkan buat teman-teman juga kan, kita masing-masing punya kemampuan yang berbeda-beda ya. Sebisanya kita aja, kita bisa support mereka dalam bentuk apa? Dalam bentuk uang ya udah, yang ada rezeki silahkan berbagi, yang punya ilmu silahkan dibagi ilmunya. Bisa ngajarin anak-anak apa nih, bahasa Inggris kah, atau seni kah, atau apa, silahkan dibagi ilmunya. Itu kan juga sebuah apa namanya ya, nilai yang bisa mereka terima kan. Terus misalnya apalagi ya, secara religi kan apa, doa bersama gitu kan, terus ngaji bersama, itu kan bisa. Jadi nggak selalu uang itu ya. Iya, anak-anak juga seneng kok. Jadi kayak apa namanya, ada experience religi juga gitu kan. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Kak. Oh, dari Kiel. Mario. Oh, Mario. Iya, Mario. Ya, Kak. Jadi kenapa komunitas KPC ini tuh berfokus banget sama para anak yatim sama lansia? Oh, pertama kalau anak yatim itu kita flashback ya, awal mulanya KPC ini kan dari kegiatan anak yatim. Nah, jadi itu kita buat konsisten dulu tuh, karena akarnya awal mulanya dari situ, dari anak yatim. Terus kedua lansia. Nah ini nih, tadi kan kita nggak ketemu nih mau apa lagi ya gitu kan. Sambil berjalan kita ngeliat di pinggir jalan itu ada orang tua lansia itu yang tidak beruntung, yang maksudnya mereka udah tua tapi sambil cari uang, sambil jualan atau segala macam yang belum tentu jualannya itu laku. Terus boleh deh nih kita datangin mereka, kita tanya dari mana, pekerjaannya apa, kenapa bisa kayak gini. Dan setelah kita datangin langsung itu sih yang bikin kita tuh tambah deh ini lansia. Soalnya peduli lansia ini jarang tersentuh loh. Iya. Kalian boleh cari ya, kalau di komunitas sosial itu lansia tuh jarang tersentuh loh. Padahal mereka itu mungkin masih bisa makan pun udah bagus. Mereka itu kehilangan keluarga, atau mungkin mereka memilih untuk sendiri dan mereka masih bisa hidup, itu udah salut bukan dengan cara minta-minta. Saya lebih salut dengan mereka yang masih mau tetap bekerja. Gitu sih. Kalau minta-minta ya udah kita tinggal duduk segala macam gitu kan itu kurang baik ya. Itu saya lebih salut yang seperti itu. Terus kita datengin, kita tanya keluarganya ada di mana, terus kok masih cari uang dan segala macam sih ya. Ada yang iya kita lebih baik ini aja lah, nggak mau ngerepotin anak. Ini yang begitu jawabannya, nggak mau ngerepotin anak gitu. Anak udah jauh-jauh udah, terus ada yang malah takut malah ngebebanin, mereka juga udah berjuang untuk bisa makan, kita nggak mau tambah ngerepotin.
dilanjutin, ada kayak gitu. Terus ada yang memang udah nggak tahu karena faktor pikun atau bagaimana jadi udah kepisah gitu loh, ada yang kayak gitu. Terus sampai ada yang dibuang juga di jalan atau di yayasan gitu. Makanya kita sampai ada salah satu yayasan yang kita datengin, kan yayasannya itu lagi butuh galang dana untuk pembangunan. Kita penasaran dong, emang sebagaimana tidak layaknya itu pembangunan lansia sampai mereka open donasi kan. Karena kan biasanya yayasan itu biasanya udah siap secara materi ya, Iya benar. bangunannya itu layak untuk ditempati oleh mereka penghuninya kan. Kok ini sampai ada yayasan malah yang galang dana gitu. Kita datangin, daerah itu ada di daerah Cibarusah. Di situ benar temboknya itu kayak dari bilik-bilik kayu, terus udah bolong-bolong, ventilasi udaranya nggak ada, penerangannya juga lampu. Kalian tahu nggak sih lampu bohlam yang Iya. kuning itu pun udah kayak agak redup gitu, dan di bawah kasurnya tuh ada obat nyamuk yang kita nggak tahu itu kan bisa potensi kebakar ya. Itu terus juga binatang-binatang gampang masuk, kamar mandi WC juga cuma satu buat barengan, itu pun agak kurang layak. Makannya mereka itu cuman kayak ibaratnya nasi sama kuah sayur sama tempe aja udah bagus untuk bisa makan, untuk bisa menyuap nasi, dan mereka masih kepikiran anak saya di mana, anak saya nggak datang. Itu miris banget kita. Sampai ada rumah kamar kakek-kakek yang di belakang di ujung dekat kebun yang nggak ada atapnya, ya hujan ya banjir, ya dekat kebun ya ular segala macam pada masuk gitu, dan dia masih bisa. Kasurnya itu udah gimana ya, udah tepok, udah peretnya udah pada keluar, di bawahnya banjir. Kita tuh masuk ke kamarnya itu nyeret sendal, banjir. Aduh, ini gimana sih kakek ini bisa tidur di sini, bisa makan di sini. Dari situ sih kita lanjutin ke lansia, dan kita jangan berhenti di sini. Kita kalau dapat informasi yang tentang lansia ini lagi, kita datengin. Nah dari situ adalah 1-2 yang mention di sosial media kita, ngasih tahu, Kak ini ada lansia yang terlantar di pinggir jalan, tolong bantu. Beberapa kali kita ada yang ngasih informasi kayak gitu sih. Jadi kita ya ini aja bagi-bagi waktu aja teman-teman, ada yang di dekat daerah situ ya datengin, ada yang dekat daerah situ datengin gitu. Kita kasih kita kasih support, dan kita tanya dia dari mana, siapa tahu dengan dokumentasi yang kita share di sosial media itu ada keluarganya yang tahu, yang ngeliat, bisa ngambil. Gitu sih tujuan kita. Terus kita juga sambil dari inspirasi yang kita lihat ini, ya kita berbagi lah sama teman-teman bahwa yuk kita jaga orang tua kita sayangin mereka, karena kan tanpa orang tua kita nggak akan bisa jadi kayak begini. Sedih nggak sih dari kita yang udah dikasih fasilitas segala macam, terus ketika mereka udah tua ditelantarin gitu aja, udahlah repot ngurusin orang tua, masukin aja ke yayasan. Sedih banget. Tapi emang ada yang kayak gitu sih. Jadi anak tuh udah sibuk kerja, mungkinnya dua-duanya orang tuanya ditaruh di yayasan. Mungkin ada orang tuanya yang terpaksa mau supaya nggak ngerepotin anaknya, tapi dalam hati mereka, ya ampun nak, kamu yang aku besarin dulu, yang aku susuin, kamu buang aku kayak gini. Jadi pengen nangis kayak gitu. Nah itu akhirnya kita tambah lagi si lansia gitu. Tapi seiring berjalannya waktu lagi, tambah lagi nih kita nih ada poin pendidikan. Nah jadi kan mungkin gini konsepnya kan, kalau pendidikan itu adalah fondasi awal, basicnya anak-anak untuk menggapai impian dan cita-citanya mereka kan. Pendidikan secara akademis kan udah mereka dapetin di sekolah, tapi kita ingin share pendidikan yang yang lebih menyenangkan buat anak-anak. Jadi kita waktu itu kan kita juga support sekolah-sekolah gini kan, ayo kak bantu kak, ini ada seminar di sekolah, boleh nggak KPC ngisi materinya. Waktu itu temanya tentang Hari Kartini. Itu juga kita posting di mana? Waktu itu postingnya yang Hari Kartini Instagram ya, ada, nanti kalian lihat ya di situ. Jadi kita seminar di situ. Yang kita sampaikan adalah kan kalau Kartini ya tentang perempuan hebat ya, perempuan kuat gitu kan, bagaimana Ibu Kartini pada saat itu kan pahlawan kita. Jadi kita sampaikan bahwa kalian di sini para perempuan hebat, anak-anak hebat, siswi hebat, ayo tunjukkan kalau kalian bisa menjadi wanita sukses untuk masa depannya. Tapi ada satu poin lagi yang kita share di situ, yaitu tentang stop bullying. Gitu. Jangan merasa kalian hebat, kalian kuat, terus kalian bisa membuli yang lemah. Bukan itu.
malah justru anak yang kuat, anak yang hebat itu yang melindungi yang lemah. Karena kan agak santrang juga nih isunya yang tentang bullying di sekolahan gitu. Jadi kita waktu itu bikin ini petisi, tanda tangan, kita sepakat, kita komitmen tidak ada bullying di sekolah ini. Apabila ada, siap diberikan sanksi oleh pihak sekolah dan mungkin bahkan sanksi sosial dari teman-teman gitu. Jadi kerjasamanya bagus, adik-adiknya juga waktu itu terbuka ya ininya ya, karena memang kan itu pasti ada di beberapa sekolah kayak gitu kan. Jangan sampai ini di SMA Ignatius ada ya, jangan sampai ya. Mungkin kalian yang nantinya bisa jadi penggerak atau apa sih namanya kalau itu pelopor untuk stop bullying itu jangan deh. Kalian boleh hebat, kalian boleh kuat, tapi bukan berarti menindas yang lemah, tapi malah justru melindungi yang lemah. Itu support pendidikan kita, jadi support ke sekolah-sekolah yang memang perlu adanya kita. Terus juga kita adain ini seminar anak-anak cuci tangan sebelum makan. Gitu. Jadi kebetulan waktu itu saya masih ngekos waktu itu, sosokan sih rumah di Cikarang, ngekos juga di Cikarang karena pengen ngerasain ngekos. Jadi di warga sekitar di daerah Blok 1 di Cikarang Utara dekat Presiden University juga, anak-anak banyak. Saya sedikit cerita ya, kalau di kampung itu anak-anaknya banyak yang masih main di luar. Beda kalau di perumahan kan semua anak-anaknya di dalam ya. Kalau di kampung tuh masih banyak yang di luar. Nah saya perhatiin ya, seru banget ya anak-anak tuh kayak sayang banget ya kalau ini kayak diajak itu lah. Kebetulan dari PU juga ada mau ngadain seminar. Ya udah saya rangkul anak-anak ini. Ya udah kita adain seminar itu deh, cuci tangan sebelum makan. Karena kan banyak anak-anak yang mau makan ya udah tinggal ngambil gitu kan. Tangan-tangannya kotor, kukunya panjang, akhirnya diare dan penyakit segala macam kan. Ya udah, mereka kita ajak ke sebuah kelas, kita sosialisasiin, kita praktekin, bisa seneng banget kan. Iya, tapi itu penting banget loh. Berawal dari tangan yang bersih, bisa menjadikan diri kita sehat. Kalau kita sehat kan mau belajar konsentrasi, mau makan enak, ya kan. Coba kalau kita sakit, udah kemana-mana tuh larinya. Iya. Sama ini satu lagi, lingkungan. Jarang juga komunitas yang peduli dengan lingkungan. Nah, kita waktu itu kebayang itu aja yuk kita sisir sampah aja di pantai. Waktu itu sempat kita mau bikin kegiatan itu. Bahkan orang bule lebih peduli loh sama sampah-sampah di pantai Bali. Gitu. Kita sisir itu yuk sampah di pantai gitu. Cuman itu belum berjalan ya, tapi kita waktu itu akhirnya ini larinya ke bank sampah. Jadi waktu itu kita waktu itu kita juga search di Google bank sampah yang terdekat sini untuk pembelajaran kita. Kita waktu itu lari ke Cibitung. Ada bank sampah yang udah berjalan. Jadi dia tuh konsepnya bank sampah itu gini. Namanya bank itu kan mengumpulkan kita namanya nabung ya, nabung uang ya. Kalau dia bukan nabung uang, nabung sampah. Tapi sampah yang ada nilai belinya, nilai jualnya. Gitu. Berarti apa sih? Plastik, besi, kayak gitu-gitu loh. Nah, dari sampah-sampah yang tidak terpakai di rumah itu dikelola dari bank sampah itu, terus akhirnya kan jadi tambahan pemasukan nih buat warga sekitar. Tambah lagi mereka ada Go Green. Jadi mereka berdayakan pupuk kompos sama pupuk organik. Itu mereka bikin sendiri. Nanti kalau misalnya kayaknya masih jalan sampai sekarang, kalau misalnya teman-teman mau ada experience baru lagi, datang ke sana bank sampah itu ya di setiap rumah warga itu juga kompak banget loh, mau sih mau ikutan. Jadi di setiap rumah tuh ada pohon-pohon yang udah pada subur-subur, pakai pupuk organik dan pupuk kompos yang mereka bikin sendiri itu. Kebetulan juga dapat saking gedenya dapat sponsor dari salah satu company yang ada di Cibitung itu, lumayan dia company gede sih. Terus udah berlangsung sampai sekarang, dan sekarang tuh saking gedenya mereka ada forum bank sampah se-kabupaten kali ya, saya ada sih di grupnya. Jadi mereka memberdayakan nih barang-barang bekas ini jadi kayak nilai jadi kayak barang seni gitu loh. Bisa ada yang dibikin tas, terus plastik-plastik bungkus kopi atau segala macam dibikin tas. Kalau kalian pernah lihat itu, keren banget. Mereka bisa kayak begini loh. Dan mereka tuh rata-rata udah pada senior-senior ya, tapi semangatnya tuh tinggi banget. Udah dapat uangnya, terus menyelamatkan lingkungan juga. Terus mereka kalau setiap tahun sekali dari bank yang mereka kelola itu ya mereka bisa ini gathering. Keren banget sih.
Nah akhirnya KPC mau mengaplikasikan itu di daerah lain. Nah, akhirnya kita waktu itu survei, dapatlah di Sukatani. Pernah dengar nggak? Bukan. Sukatani Cikarang Utara, Pilar. Pernah dengar nggak? Beda berarti Sukatani. Ini karaoke ada. Ya, nah kalau ini di Cikarang Utara. Jadi di situ kita datengin, terus waktu itu awal mulanya bagaimana ya? Kayaknya ada salah satu anak KPC yang di sana, dia udah Kak ke tempat aku aja ngobrol nanti sama RT-nya gitu. Orangnya asik kok, welcome orangnya. Kita ke sana, terus ya udah bener-bener mereka welcome, ya udah jalan aja masuk. Kebayang nggak sih kalau misalnya kita dari komunitas, kita dipersilahkan boleh gitu loh mendirikan bank sampah. Cuman mereka minta tolong gini, tolong dong jangan kayak komunitas lain yang cuma datang di awal-awal doang kesana hilang. Nah akhirnya waktu itu kita ya insya Allah Bu kita bisa lanjut terus nih. Paling kita kan kayak misalnya di awal kita udah terapkan, tapi minta tolong kerjasamanya juga dari warga sini untuk yang meneruskan gitu. Karena kan nanti ini pengembangannya, pengelolaannya kan dari warga juga. Udah kita jalan di Sukatani. Lanjut lagi ada sama dari jadi ini nyambung antara pendidikan sama environment di 2 poin ini. Dari kampus juga minta kita ngadain sosialisasi bank sampah ke daerah Jababeka di perumahan sana. Kita presentasi ke sana, kebetulan mereka udah jalan tapi baru-baru awal, jadi lumayan kita kasih tambahan ininya sih, masukan. Jadi dapat di 4 poin di KPC. 4 fokusnya. Iya. Jadi bukan cuma lansia, anak yatim, jadi lingkungan dan pendidikan juga. Iya betul. Dan untuk 4 poin ini juga yang sebenarnya sadar atau tidak sadar nih yang kita butuhkan sih dalam keseharian kita. Bagaimana coba? Anak yatim cinta kasih ya, kita semua membutuhkan kasih sayang ya, mau yang nggak punya orang tua mau yang punya orang tua, kita membutuhkan kasih sayang dari peran orang tua dong. Kedua tadi lansia. Nah kita posisi sebagai anak perlu orang tua, nah posisi ini orang tua perlu kasih sayang dari anak. Nah kita perannya sebagai anak-anak inilah yang memberikan cinta kasih juga sama mereka gitu loh. Ketiga pendidikan, ini adalah fondasi awal banget nih untuk kita sebagai generasi muda menggapai masa depan. Biar bagaimanapun pendidikan itu bukan sesuatu yang kaku loh, yang tidak menyenangkan. Kita bisa bikin pendidikan itu adalah sesuatu yang menyenangkan sehingga mereka terus tertarik untuk belajar. Karena banyak di luar sana anak-anak yang malas sekolah karena dianggap sekolah itu nggak asik, belajar itu nggak asik gitu. Terus atau mungkin itu bukan hanya pelajaran yang secara akademis, tapi juga kayak nilai-nilai sosial ya, kayak tadi kayak cuci tangan, terus kayak Ari Kartini atau segala macam, itu kan juga edukasi juga kan. Dan yang terakhir itu lingkungan. Kalau bukan kita yang menjaga lingkungan kita, menyelamatkan bumi kita, mau siapa lagi? Kita kan mau hidupnya tuh panjang sampai anak cucu kita kan. Jangan cuma ngedengar kutub air mencair tuh, kutub utara, kutub selatan mencair tuh, beruang-beruang udah pada berenang di sana. Terus ya udah cuman gitu doang. Kita tetap aja membuat lapisan ozon ini bocor, kita membuat segala macam. Coba deh nanti kalian mungkin yang lebih tahu bagaimana sih untuk kita dari hal-hal kecil yang bisa menyelamatkan bumi kita. Banyak ya? Nanti dirangkum aja ya. Iya. Lanjut ke pertanyaan keempat itu, kenapa banyak orang-orang tuh yang peduli dengan para anak yatim dan juga lansia, tapi di sisi lain tuh banyak juga yang nggak peduli dengan mereka gitu. Karena di zaman sekarang kan banyak orang yang sifatnya itu individualisme banget ya. Itu kenapa tuh? Waduh, kalau itu kayak takut salah menjawab ya. Cuman intinya gini sih, kalau dari pengalaman yang kita dapetin, sebenarnya balik lagi ke diri kita masing-masing ya. Masalah peduli nggak peduli itu kan bukan kayak misalnya gini, kalian sekolah wajib belajar ya, mau nggak mau dong kita harus belajar. Masa ya di sekolah kita main-main doang, ya udah kalau kamu main-main ya udah nggak usah sekolah gitu kan. Yang karyawan, kamu ada di perusahaan ini ya kamu wajib kerja gitu kan. Kalau enggak ya udah kamu dikeluarin, kamu nggak dapat uang. Nah kalau masalah kita peduli dengan anak yatim atau lansia kan bukan suatu kewajiban. Balik lagi nih ke personal masing-masing nih, kamu peduli atau enggak, panggilan hati. Dan kenapa sih harus peduli? Yaitu gini, pertama itu panggilan hati, kedua kita itu kan hidup kayak udah berputar ya. Saat ini kita lagi dapetin banyak cinta kasih sayang nih dari orang-orang sekitar. Kita nggak tahu loh ke depan kita kayak gimana. Suatu saat kita mengalami sesuatu hal yang buruk dalam hidup kita, tapi ternyata berapa tahun ke belakang kita pernah berbagi kasih dengan orang lain, Tuhan itu akan mengembalikannya dalam bentuk lain. Percaya nggak? Entah kita dalam keadaan susah tiba-tiba kita ada yang nolong,
kita misalnya lagi di luaran, lagi di jalan, kita mengalami kesulitan terus ada yang nolong. Coba kalau kita jadi orang yang egois, orang yang arogan, orang yang sombong, orang yang nggak peduli, sebenarnya Tuhan juga akan memberi kita dengan sesuatu hal yang sama dengan apa yang kita lakukan. Benar nggak sih? Itu sih dari pengalaman pribadi saya dan teman-teman alamin ya. Jadi kalau ditanya harus nggak sih kita peduli sama mereka, ya itu balik lagi ke diri kita, mau atau tidak gitu. Dan karena kehidupan ini berputar, kalau saya sih percaya dengan itu ya, apa yang sudah kita berikan hari ini tidak mesti kita terima hari ini, tapi akan kita terima nanti. Lanjut ke pertanyaan 5, bagaimana komunitas peduli Cikarang dapat membantu meningkatkan kepedulian sosial di tengah kesibukan masyarakat modern? Cara ningkatinnya ya? Iya. Nah, kita kalau misalnya cuma ngajak, ikut yuk komunitas ini peduli Cikarang, iya nggak sih, dalam beberapa detik dia bilang mau. Tanpa sesuatu yang meyakinkan mereka. Mungkin logisnya gini deh, keuntungannya apa ya buat saya ikut ini gitu loh. Nah, kalau orang yang bicara tentang keuntungan, kalau secara materi kita nggak bisa, tapi kalau keuntungannya kamu bisa nambah temen, kamu bisa nambah pengalaman, kamu bisa nambah experience secara religi, itu bisa kamu dapetin. Menambah rasa syukur ya kan. Kan kalau rezeki itu tidak mesti tentang kita dapat uang ya, tapi rezeki itu kita bisa ada orang-orang yang sayang sama kita, yang ini kita juga ada rezeki ya. Nah, dari situ kita bagaimana ya bentuknya ya. Nah, kebetulan dari komunitas Cikarang ini masih ada nih komunitas-komunitas lain di Cikarang, banyak banget komunitas. Terus punya obrol pas kita lagi di lagi ketemu gitu, kita itu yuk ngadain acara buka bersama sama anak yatim gitu kan. Kali ini harus beda, banyak anak-anak yatimnya, biar apa, komunitas Cikarang juga banyak yang ikut. Nah, akhirnya kita bikin acara berbagi dengan 1000 yatim, 1000 anak yatim, dan ini melibatkan komunitas-komunitas di Cikarang. Itu pun kita nggak maksa mereka, yang mau aja join, yang mau join. Nah, yang mau join itu logonya kita pasang tuh di ininya, di flyer kita, di poster kita, di sosial media kita pasang. Jadi kan kelihatan nih komunitas mana aja yang join, atau kan dari komunitas ini join, yuk kita join. Nah, itu kan jadi kayak increase tuh dari teman-teman anak-anak muda nih, gitu kan, karena kan yang muda yang berkarya ya aja ya. Gitu kan. Nah, jadi ya udah, alhamdulillah itu sih sebenarnya KPC itu kebetulan joinnya tuh di pertengahan ya. Jadi awal-awal tuh udah ada, nah termasuk suami saya juga ada ikut yang di awal-awal tuh. KPC baru lanjut ikut yang di tengah-tengah. Bagus banget sih acaranya. Jadi karena ini banyak, akhirnya acaranya kan tuh di stadion Wibawa Mukti itu yang di Cikarang. Bukan stadion, apa namanya, Geraha ya? Geraha Pariwisata di dekatnya stadion. Kita ngadain acara di situ, mungkin ada yang diposting sih sama KPC di Instagram, itu dilihat aja. Dan itu dari komunitas tuh banyak banget yang ikut. Terus ya alhamdulillah donasinya dari target kita tiap tahun nambah terus ya. Berapa? Enggak, yang awal-awal tuh 100 juta ya? Sampai pas kita join itu 400-500 juta. 1 bulan. Itu mungkin udah dari sebelumnya juga udah ada ya. Jadi sumber dananya itu macam-macam nih. Ada yang dari, kan teman-teman ada yang kerja ya, kita bawa proposal. Terus yang turun ke jalan ngecerek. Nah ini ada desanya itu nih, ngecerek. Kebayang gak sih ngecerek di jalan gitu? Tapi itu seru banget. Nanti kalau kalian pengen dapat experience yang beda nih seumur hidup nih, pengen ngerasain yang namanya ngecerek itu kayak gimana sih, cobain deh sekali aja seumur hidup. Itu macam-macam backgroundnya. Sorry ya, saya di sini tidak berbicara tentang satu religi ya, ini macam-macam gitu loh. Terus proposal, ngecerek, sponsor, sama ya dari teman-teman sendiri, dari komunitas sendiri. Nah, disitulah akhirnya sampai sekarang setiap setahun sekali alhamdulillah masih jalan. Karena memang ternyata yang kita butuhin itu ya pengalaman, terus teman-teman baru. Nah, saya kan juga kenal Mas Tommy kan dari situ juga. Semuanya dari situ ya. Gitu kan, nggak tahu ya namanya kan, wah dapet
gitu loh. Terus teman-teman jadi banyak banget jadinya gitu. Dan saya kan juga di komunitas apa namanya KPC ini juga tidak mengkotakkan itu ya, tadi saya bilang itu ya, macam-macam dari berbagai ini. Mereka juga tanya sama saya, kak tapi kan kita nggak pakai kerudung, gimana dong? Ya nggak apa-apa, di sini mah bebas, ikut-ikut aja gitu ya, tapi seru-seru gitu. Terus itu ya, jadi dari acara itu sih jadi banyak apa namanya ya, banyak yang join. Tapi bukan dari acara itu akhirnya kita ngembangin ke acara-acara lain. Kayak misalnya waktu itu KPC tuh saya sempat kenal sama organisasi olahraga Orhiba namanya, kalau kalian pernah dengar Orhiba itu yang ada di Jakarta. Jadi itu menggait KPC untuk mengarrange waktu itu mau ada acara ini loh, para ASEAN Games ya. Iya. Yang parah gitu. Para ASEAN Games yang maaf ya, yang disabilitas itu loh, difabel itu loh. Waktu itu kan mau ngadain acara di Cikarang gitu. Nah makanya ya udah kita siap, sampai udah kita ini segala macam kan, anak-anak dari komunitas lari itu ada di Cikarang segala macam tuh, udah kita guide segala macam gitu. Jadi dari satu kegiatan, dari kumpul-kumpul ini ya terus bertambah ya. Kalau nggak kayak gitu nggak bisa nih kita ngikut yang cuma sekedar ikut yuk komunitasnya, nggak bisa kayak gitu. Harus ada kegiatannya yang seru gitu, yang menyenangkan, Menarik ya. tapi bermanfaat juga. Iya. Bukan cuma kayak nyenangin diri sendiri, ya udahlah kita bikin klub touring atau apa segala macam, itu kan udah nyenangin diri sendiri aja. Tapi kita gimana ya caranya bisa bermanfaat. Lanjut ke pertanyaan 6, apa yang membedakan komunitas peduli Cikarang dengan komunitas sosial lain? Aduh, ini boleh sombong nggak nih? Enggak sih, enggak. Jadi kalau untuk komunitas sosial itu kan, kalau untuk peduli anak yatim, alhamdulillah udah banyak ya. Udah banyak yang peduli dengan anak-anak yatim. Tapi yang tadi saya bilang, untuk peduli lansia, untuk peduli pendidikan, dan untuk peduli lingkungan ini jarang. Nah, bagaimana cara mengaplikasikannya kepedulian untuk 3 poin ini, yaitu tadi yang saya sebutin. Nah, harapannya sih kita kayak misalnya sekolah alam. Waktu itu kita sempat juga pengen sekolah alam sama anak-anak jalanan. Waktu itu udah sempat kita coba juga, tapi anak-anaknya banyak yang takut. Sekolah alam tuh kontennya gimana? Jadi kita mau ngajak mereka di Cikarang ada lah beberapa tempat spot yang kayak taman-taman gitu loh. Dekat stadion itu ada namanya apa sih namanya dekat stadion itu kan? Taman Sehati. Bukan itunya yang biasa buat lari di dalamnya itu. Ya pokoknya ada sih taman itu di dalam gerbang. Nah, itu biasa dipakai buat orang-orang jogging, olahraga segala macam. Nah, tadi kita pengen di situ. Jadi kita cari anak-anaknya, kita belusukan nih ke jalan-jalan. Halo deh, namanya siapa gitu. Kamu mau ikut sekolah bareng kakak nggak? Mereka Iya. nggak tahu ya, mungkin mereka Culik. tiba-tiba aja kayak gitu. Terus apa namanya, ada yang dampingin mereka juga. Jadi mereka tuh emang nggak boleh keluar jalur. Nah terus akhirnya saya sharing nih sama teman-teman komunitas yang lain, ternyata memang nggak bisa sembarangan menggait anak-anak jalanan itu. Mereka tuh udah ada yang ngelola. Terus kalau mau kalian tuh harus berperan seperti mereka, jadi orang jalanan. Mereka tuh hanya mau bergabung dengan yang sama dengan mereka, karena kalau kamu tarik mereka, akan ada sumber pendapatan yang hilang. Ngerti nggak? Sumber pendapatan yang hilang. Makanya mereka tuh nggak bisa dibiarin keluar dari zona itu. Kasian ya, masih anak kecil udah, walaupun mereka cuma sekedar ngintil gitu kan, tapi kan sebagai nilai apa sih, orang tuh kasian dengan adanya anak kecil gitu. Makanya jadi polanya gitu ya. Jadi akhirnya waktu itu ada di teman komunitas kami, dia tuh akhirnya berperan sebagai orang jalanan. Baru dari situ dia bisa nggait anak-anak dan terbentuklah belajar, namanya apa ya, belajar alam gitu. Baru bisa terbentuk kayak gitu sih. Terus yang kalau lingkungan itu ya bank sampah itu bermanfaat banget sih. Mungkin ada di beberapa perumahan atau di warga daerah juga yang bisa menerapkan itu. Kalau misalnya dari teman-teman ada yang tertarik juga kayak gitu, boleh misalnya minta bantuan KPC untuk support juga, kita siap. Atau mau panggilan di Cibitung itu yang udah pro itu juga bisa. Percaya nggak sih, dulu saya dari semenjak kenal yang dari bank sampah itu di Cibitung,
sebelum bentuk KPC, saya emang orangnya kebangetan aktif sih dulu. Jadi sama tuh anak-anak nongkrong berawal kayak nongkrong doang, kita di nongkrong doang bikin itu aja lah, bikin kegiatan, udah kita bikinin aja IO. Ya kita bikin IO ala-ala doang lah. Di luar ekspektasi juga, sampai waktu itu saya ngedatengin Hengki Kurniawan, artisnya. Kenal nggak sih? Enggak ya. Nah, jadi ngedatengin artis itu run aja di situ, fun run aja di situ. Banyak banget ini yang datang. Tahu nggak, kita tuh ngasih souvenirnya ke orang-orang yang antusias untuk jalan bareng sama kita tuh pakai 1 bibit tanaman. Iya, 1 bibit tanaman. Pohon, namanya pohon untuk apa namanya, yang oksigennya banyak itu loh. Itu tolong dijaga, dipelihara di rumah. Kita bawain souvenirnya. Jarang loh yang ada kayak gitu. Iya. Kasih bibit kayak gitu. Itu sih yang membedakan ya. Saya lanjut ya kak. Iya, ini Kiel ya. Iya. Iya. Pertanyaan nomor 7 nih kak. Ya. Tantangan apa saja yang dihadapi dalam melakukan aksi peduli Cikarang ini? Tantangannya tuh ada di diri sendiri sih. Rasa malas. Iya. Niat untuk melangkahkan kaki keluar di bawah teriknya sinar matahari yang panas bercucuran keringat. Mungkin kita masih bisa leyeh-leyeh di rumah, masih bisa santai, masih bisa rebahan, mainan handphone dan segala macam. Ngapain sih harus capek-capek keluar ngeluangin waktu buat berbagi dengan orang lain? Ngapain? Sama keluarga juga itu bisa berbagi. Kenapa harus peduli dengan orang lain? Sama keluarga sendiri aja belum tentu peduli. Nah, mindset itu sih yang benar-benar jadi challenge buat kita. Bagaimana nih agar teman-teman ini bisa ya untuk ya itu perlu keluar sih. Kalau gue cuma diem-diem aja di sini, ya mungkin ya udah stuck begini aja gitu. Nah, terus saya bilang sama teman-teman gini, ini kan komunitas sosial, kalian tidak akan mendapatkan benefit apapun dari komunitas ini. Apa yang kalian dapetin? Yaitu yang tadi saya sebutin itu kan, nilai lebih, rasa syukur dan lain sebagainya. Apa yang bikin kalian mau keluar melangkahkan kaki? Ya ingat aja sih, kalau bukan kita siapa lagi? Mungkin kalau dengan satu orang tidak peduli dan akhirnya semua orang tidak peduli, ya udah mereka tetap terlantar dengan keadaan seperti itu. Tapi dengan satu orang peduli dan akhirnya yang lainnya juga peduli, ya alhamdulillah banyak yang bisa sayang dan apa namanya sama mereka gitu. Itu pertama adalah tantangannya adalah diri sendiri ya. Kedua ya waktu saya lebih berharga untuk diri saya sendiri gitu. Kenapa harus saya luangkan waktu saya untuk orang lain yang notabene dia adalah orang lain gitu, bukan keluarga saya. Nah itu sih mindset itu yang benar-benar harus dibentuk. Nah itu perlu waktu. Kalau itu perlu waktu yang panjang dan memang itu benar-benar dari diri sendiri. Makanya komunitas Peduli Cikarang ini alhamdulillahnya terbentuk dari orang-orang yang sudah tergerak hatinya, bukan karena paksaan, bukan karena rayuan dan segala macam. Kita pun kalau ada kegiatan kita juga nggak maksain semua tim harus ada, yang bisa aja. Kayak sehari ini nih, yang bisa aja, gitu kan. Saya juga nggak maksud kalau nggak kayak gitu, karena tidak ada keuntungan apapun yang akan kalian dapatkan, gitu loh, dari segi materinya. Tapi kalau kalian ada waktu, monggo kesini datang. Jadi dari 9 tahun yang lalu KPC belum mati nih sampai sekarang, walaupun masih. Itu sih yang saya syukuri sih. Belum bubar aja udah gitu kan. Iya loh, namanya kita pasif ya, paling misalnya kegiatan setahun sekali atau berapa kali gitu ya, bisa aja dibubarin. Tapi teman-teman nggak ada yang mau. Misalnya itu sampai grup pernah vakum berapa lama, itu nggak ada yang live loh. Ya kita saling sapa ya sapa, di situ saling berinteraksi, komunikasi. Makanya saya bersyukurnya, ya Allah nih teman-teman masih mau setia nih sama komunitas ini. Berarti kan artinya apa mereka nggak mau live group? Masih ada keinginan dan harapan mereka untuk kita saling komunikasi lagi, atau mungkin kalau ada kegiatan kita bisa jalan bareng lagi gitu kan ya. Pikiran saya gitu loh, gitu sih. Jadi jawab ya tantangannya. Oke, pertanyaan nomor 8. Dari tantangan tersebut, gimana cara kakak menghadapi tantangan itu? Ya itu tadi apa namanya ya, kita kumpul bareng nih, kita sharing. Kalau misalnya saya kadang luangin waktu, kita kan selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain nih. Kita
kita buat di circle kita dulu nih, saya adain waktu buat kita sharing bareng. Mungkin teman-teman dari komunitas pun ada masalah pribadi ya, masalah keluarga dan sebagainya. Karena gini, orang yang lagi memendam masalah itu bisa meledak sewaktu-waktu. Itu tidak bagus untuk mental. Jadi yang kita kuatkan, yang kita sehatkan mental kita dulu. Kalau kamu mau memberi kebahagiaan untuk orang lain, bahagiakanlah dulu diri kalian sendiri. Jangan mengorbankan diri untuk membahagiakan orang lain. Sorry agak egois, tapi ini logis ya. Gitu loh. Kasihan gitu, karena itu tidak akan baik untuk mentalnya dia. Jadi saya kadang meluangkan waktu itu. Nah, dengan adanya waktu-waktu, kalian tahu nggak sih nasi liwet yang kita makan pakai daun pisang? Nah, kita kesana aja deh, kita ke tempat mana kek yang ada alam-alamnya, yang pohon-pohonnya, kita makan bareng, kita sharing bareng di situ, kita kumpul bareng, kita cerita bareng. Jadi ada kalanya untuk diri kita sendiri dulu nih, gitu agar bukan cuma ke anak bondingnya itu terjalin gitu, tapi di kita juga perlu. Nah, nanti kalau dari situ kita kayak ngerasa bukan hanya sekedar teman di komunitas, tapi kita layaknya kayak keluarga, jadi kayak saudara. Kan dengan ikatan itu yang sudah terjadi, kita jadi kalau mau ada kegiatan mau ada kegiatan apa lagi, kita kayak udah nggak yang sungkan lagi atau kayak yang udah kayak masih kaku, tapi kita keluarga, kita bareng-bareng, ada apa-apa kamu cerita, ada apa-apa kamu bilang. Ya itu lumayan meminimalisir dari challenge yang ada sih, yang rasa malas atau waktu segala macam. Pertanyaan ke-9 nih Kak, apa harapan Kakak untuk komunitas ini di masa yang akan mendatang? Wah, ini saya selalu gawang-gawangkan nih teman-teman nih. Pengen banget ada regenerasi. Itu penting. Di komunitas manapun penting adanya regenerasi. Nggak bisa kita bertahan dengan orang-orang yang apalagi udah dari awal bertahan, karena nggak menjalan kegiatannya. Makanya saya suka titip pesan nih ke teman-teman yang ya kayak gini, yang notabene dari sekolah-sekolah atau dari kampus-kampus, monggo yang mau bergabung dengan komunitas kami dari Panggilan Hati, yang punya pengen experience baru berbeda mungkin seumur hidup, pengen lah gue nyobain lah barangkali sebulan 2 bulan lah, pengen ngerasain gitu. Kita dengan tangan terbuka sih kita menerima itu. Dan sewaktu-waktu kita nanti misalnya jalan bareng atau segala macam, kalian cukup melihat, dengar apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, itu bayangkan itu terjadi dengan diri kalian sendiri. Itu dulu. Nah, nanti kalau kalian ada rezeki lebih atau ada yang bisa kalian berikan, silakan berikan. Jadi saya nggak pernah mau maksa, ayo kita ini enggak. Itu dari sendiri dulu. Jadi harapannya tuh pengen ada terus komunitas ini terus lifetime gitu loh. Jadi ada generasi baru, anak-anak mudanya yang nerusin gitu loh. Gitu sih harapannya. Dan terutama untuk ini kan saya basicnya di Cikarang ya, terutama untuk di Cikarang sendiri yang disebutnya kota industri, mungkin sama kayak Kerawang ya, Kerawang juga kota industri, sumber pendapatan daerahnya cukup tinggi, sangat besar, tapi tidak menutup mata di lingkungan sekitar banyak banget orang-orang yang terlantar dengan pendapatan daerah yang tinggi, banyak orang-orang yang nah, bagaimana ya peran-peran anak-anak muda ini loh yang bisa membangun kemajuan sebuah dari daerah dulu sih, baru daerah. Ini mudah-mudahan kalian nih anak-anak bisa jadi orang sukses, bisa memajukan daerah masing-masing ya. Pertanyaan terakhir nih Kak, menurut Kakak bagaimana tanggapan kepada orang-orang yang tidak peduli dengan komunitas yang Kakak jalankan? Kalau itu sih kita nggak terlalu memikirkan ya, karena kan balik lagi kepedulian itu kan muncul dari diri sendiri. Kita juga nggak bisa muncul lo nggak peduli, lo nggak asik, udah lo bukan teman gue. Kita juga nggak bisa kayak gitu. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman, kok kenapa ya kalau di komunitas sosial isinya sedikit, coba deh kalau di komunitas sport, komunitas mobil kayak gitu-gitu, ya karena itu kalau di kita kan lebih banyak yang ngeluarin. Kalau di kita itu kan lebih banyak lebih banyak berbagi, dan mungkin kayak kesannya nggak asik gitu kegiatannya. Kita lebih banyak penderitaan orang, lebih banyak lihat kesusahan orang gitu lah. Kita sendiri susah kok, kita
jangan pernah ngerasa diri kita aja itu susah. Diri kita aja tuh nggak bisa, jangan pernah ngerasa kayak gitu. Tuhan itu udah ngasih kalian itu rezeki itu banyak banget loh. Kalian dikasih sehat itu udah rezeki banget. Coba ada orang di sana harus cuci darah setiap minggu udah berapa, harus pemeriksaan kontrol rutin udah berapa, dan segala macam musibah dan segala macam. Jangan pernah ngerasa kalian itu susah sendiri, jangan kayak gitu. Kita tuh udah dikasih rezeki banyak banget. Masa kita mau mau egois ngerasain rezeki itu buat diri sendiri? Masa kita ngelihat kayak adik-adik atau orang tua di situ kita biarin aja sih? Kalau ada rezeki ya kasih, kalau nggak ada ya udah. Tapi jangan menjudge orang yang nggak peduli itu orang yang salah, nggak gitu juga konsepnya. Itu biarkan itu dari hati mereka masing-masing. Itu udah semua kali ya pertanyaannya, Iya. jawab semua. Jawaban juga bagus banget ya. Nggak nyangka gitu jawabannya sampai sedetail gitu. Mungkin segitu dulu ya Kak, interview dari kelompok sosiologi kami. Mohon maaf apabila ada salah dari kami, salah tingkah atau salah ucapan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Sama-sama. Kak sebagai salah satu anggota dari komunitas Peduli Cikarang ini ya, udah mau sharing kita buat tugas akhir kita ya. Iya. Tapi kita juga ini nih balik mau mereview dari apa yang sudah kita sampaikan ini. Kita pengen denger dari teman-teman ini kira-kira tanggapannya. Mungkin ada sesuatu yang apa sih menginspirasi, atau mungkin tanggapannya, responnya bagaimana, dan mungkin kalian juga pasti ada sedikit keinginan untuk ke depan atau kayak gimana, pengen tahu juga sih dari apa yang sudah KPC sharing ini gitu. Ya, boleh bisa dulu. Dari Atau mungkin secara garis besarnya yang kalian tangkap dari KPC dan mungkin harapan kedepannya bagaimana, kayak gitu-gitu sih pengen tahu juga. Mungkin kalau dari saya sih ya, kita ngelihat KPC ini kan berdiri 9 tahun ya, udah cukup yang lama. Terus salah satu komunitas yang menurut kita hebat juga bisa bertahan selama itu. Anggota-anggotanya masih ada, cuma mungkin pasif ya, kegiatannya cuma paling berapa kali tadi? Ya saat ini sih kita paling bisanya yang agenda rutin buka bersama anak yatim itu yang 1000 anak yatim itu yang selalu sekali, atau gathering sambil ngasih berbagi di jalan itu kayak gitu sih. Kegiatan kayak gitu itu udah menurut saya ya positif banget loh buat sosial kita, buat lingkungan sekitar kita juga. Terus saya menarik tadi yang kakak bilang ke yayasan lansia itu ya, dimana tadi kamar-kamarnya udah pada layak ya. Jadi saya lumayan tersentuh lah ya atas sharing dari kakak itu. Jadi saya berniat buat bantuin orang sekitar saya juga, bantuin lansia-lansia itu. Lumayan terpanggil juga. Ini dari yang mana? Dari aku ternyata tuh dari hal kecil apapun yang bisa kita lakukan dan itu membantu buat orang lain itu ternyata berdampak banget buat mereka. Dan juga kan ternyata dari 4 poin yang tadi kakak sampaikan, ternyata itu semua tuh ternyata berkesinambungan gitu, nyambung semua. Kita jadi, aku sih dapat pelajaran ya tentang dari anak yatim itu, cinta dan sayang, juga ke lansia, gimana kita sebagai anak itu harus menghargai orang tua kita lah. Juga dari pendidikan, ternyata itu juga penting dari dasar-dasarnya ketika masih kecil sampai buat depannya nanti. Dan juga yang terakhir itu lingkungan ya, gimana kita sebagai manusia yang diciptain Tuhan itu merawat lingkungan yang dikasih Tuhan. Keren Mario. Kalau dari aku, dari kakak yang kita itu aku jadi kayak lebih peduli sama lingkungan sekitar ya. Kita tuh harus membantu sama Tapi aku penasaran deh, kalian sendiri ada experience itu nggak sih sharing dengan ya kayak gini, yang sosial kayak gini sebelumnya? Mungkin saya dong kali ya, karena dulu yang saya pernah tinggal di Papua. Ada, ini beda ya rasanya. Iya beda. Malah kayak ada keinginan kalau bisa pengen ini lagi. Iya. Iya.
Kalau dari saya sih ya, ya mana ngomongnya nih, ngomong aja. Yang menarik juga Pak dari komunitas yang pelajaran selama 9 tahun ini. Saya melihat yang orang anak-anak muda ini kan biasanya itu dari masa-masa muda ini lebih sibuk ke main game gitu kan. Ternyata komunitas kerjaan ini bisa membantu kita buat peduli gitu sama lingkungan, sama Ya ada kira-kira ini enggak? Kayak kedepannya hal kecil apa yang bisa gue lakuin ya? harapan paling dari menjaga lingkungan gitu Pak. Ya. Nah, kalau dari aku sih aku juga orang mau denger nih. Ini namanya salah satu tim yang kompak tuh kayak gini. Nah, kalau dari aku juga tertarik dari dengan cerita kakak tuh aku tuh juga jadi pengen cobain buat lebih peduli sama lingkungan sekitar aku juga pengen coba buat berkunjung ke tempat-tempat lansia atau panti asuhan untuk kayak bukan cuma berbagi tentang uang tapi juga kayak belajar bareng, ngobrol-ngobrol gitu. Karena setelah dari kakak juga aku jadi kayak apalagi kan kita anak muda tuh banyak banget zaman sekarang tuh yang kayak nggak peduli dengan lingkungannya. Nah aku tuh pengen jadi anak muda yang bisa peduli. Keren banget Naila. Sebuah closing yang bagus loh. Ya. Jujur ini pertama kali kita dengar sharing yang begitu hebat dari KPC. Di luar ekspektasi kita ternyata Kakak sharing Karena kalian akan bisa bercerita seperti ini ketika kalian tuh menjalankannya. Itu nggak bisa yang kita tuh cuma dengerin dari cerita orang, ya udah dengerin oke. Tapi kalau kalian terjun langsung, itu kalian pertama akan dapat feel-nya, kedua kalian dapat experience-nya, ketiga kalian bisa sharing. Nah, sharingnya kalian itu akan kayak lebih mendalami, kayak kalian tuh dibawa masuk ke cerita itu. Ya, karena emang itu yang terjadi gitu. Mungkin kalau dari sepanjang saya cerita, saya ngeliat siapa namanya Felicia ya, agak sedikit berkaca-kaca matanya. Entah mungkin lagi terbayang itu atau bagaimana. Tapi ya memang kondisi di luar sana banyak yang nggak seberuntung kita. Makanya tadi seperti yang Kain bilang, banyak-banyak bersyukur sih dengan apa yang sudah kita dapetin sekarang. Tapi jangan lupa di belakang kita, di luar kita banyak banget yang membutuhkan. Mungkin dari hal kecil yang bisa kita lakukan itu akan berdampak besar seperti yang tadi Maria. Kecil dari kita tapi itu buat mereka tuh besar banget. Mungkin ada pesan dan kata-kata buat teman-teman kita di sekolah di SR ini ya. Mungkin ada pesan gitu Kak. Iya, buat sekolah di SR sekali lagi terima kasih telah memilih KPC untuk menjadi narasumber di tugas nih teman-teman dari SR ya. Semoga bermanfaat, semoga apa yang kita sampaikan itu bisa menjadi sedikit inspirasi. Kita sih nggak berharap banyak ya, sedikit aja menginspirasi teman-teman supaya yuk kita peduli, kita dengan di lingkungan terdekat dulu deh. Kita nggak pernah tahu, mungkin dari Rp1.000 yang kita kasih atau mungkin dengan 1 box nasi yang kita kasih itu telah menyelamatkan hidup orang itu. Kita nggak pernah tahu. Dan seekor hewan aja itu dia tahu cara berterima kasih dengan orang yang sudah menyelamatkan hidupnya, apalagi dengan manusia. Tapi kita nggak pernah berharap balik ya. Apapun yang kita kasih, usahakan itu ikhlas dan itu tulus. Usahakan, karena kita jangan berharap lebih dari manusia, tapi berharap lebihlah dari Tuhan, karena akan diberikan nilai yang berkali-kali lipat sih buat kita. Gitu. Dan kalau kita sudah punya mindset seperti itu, damai aja kayaknya hidup kita. Nggak perlu ribet kayak yang kok gue udah ngasih ini, kok gue nggak dapet, gue udah ngasih 1, kok gue nggak dapet 10, kok gue udah ngasih 10 nggak dapet 100. Jangan ribet kayak gitu. Udah kasih aja yang ikhlas. Kita hidup di sekarang, pengennya hidup sampai 10, 20, 30
30 tahun yang akan datang. Kita nggak pernah tahu nanti di kehidupan yang akan datang kita seperti apa, nggak pernah tahu. Yang tadi kita sekarang seneng, kita nggak pernah tahu tiba-tiba kita lagi drop, kita lagi susah banget, tapi ternyata ada penolong kita yang dulunya pernah kita tolong, itu kita nggak pernah tahu. Jadi percaya deh teman-teman, apa yang sudah kita lakukan saat ini jangan pernah kalian hitung-hitungan, tulus aja, ikhlas aja. Dari hal kecil itu mudah-mudahan bisa berdampak besar buat mereka dan untuk kehidupan kita yang akan datang. Semoga nih generasi yang muda-muda nih yang harapan kami nih bener-bener ada deh yang nerusin gitu. Dan KPC bakalan welcome banget kalau kalian perlu nanti one day kalau Kak perlu nih Kak supportnya nih Kak, gimana temenin kita, dampingin kita, atau sekedar kasih masuk kita, siap support. Tepuk tangan dulu dong buat Kak. Dinda itu mau nambahin nggak? Pemalu. Baik, mungkin sekian video wawancara mengenai komunitas kami yang kami pilih itu KPC. Banyak pelajaran berharga yang kami ambil dari salah satu komunitas di Cikarang ini, dan kami bisa terbawa hatinya untuk lebih peduli lagi dengan lingkungan sekitar kita. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Kak sudah mau membantu kita, dan juga Om sudah mau membantu kita dalam support tugas akhir kita ini ya. Mungkin sekian video dari kami. Terima kasih. Terima kasih juga buat bapak gurunya, salam ya. Oh ya, siap. Iya, Pak siapa? Pak Pak Dandi. Ginting. Pak Dandi. Iya. Dandi Ginting. Iya, terima kasih ya Pak. Siap. Salam buat yang di sana. Oke. Ya udah. Ya alhamdulillah ya. Kalian mungkin nanti kenapa yang tegang ya? Takut ada kamu. Nanti kalian ini langsung pulang lagi ke sana. Iya. Kita langsung balik. Ke sekolah dulu atau langsung ke rumah? Langsung Ke rumah. Ke rumah. nanti Senin Selasa kan ada waktu 2 hari. Paling kita simpulin beresin video. Nah, nanti Rabu kita udah mulai ujian. Nah ini yang untuk tugas ini itu udah di off. Nah nanti untuk yang tugas ini